Ya, kita bahas lebih dalam pemirsa. Sudah bergabung bersama kita narasumber istimewa kita, Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, mantan wadah pegawai dan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam, Bang Yudi, Bang Pujiono, malam, Pak Pujiono. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, siap Pak Yudi. Pak Yudi juga. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya mungkin ke Pak Pujiono dulu ya. Baik, Pak Pujiono, berarti ini kan rame nih yang juga bertanya tentang pengalihan, penyerahan, atau ya pengambil alihan tentang kasus yang dari kepolisian ke kejaksaan. Nah ini penjelasannya seperti apa Pak Pujiono? Pertama ini kan pengalihan ya, bukan pengambil alihan, jadi pengalihan. Pengalihan ya? Alihan, ya pengalihan atau penyerahan lah dari penyidik. Bukan juga pelimpahan ya, tapi pengalihan. Jadi ini pengalihan, ya pertama memang ada yang mempertanyakan soal ini nggak ada dasar KUHAP-nya segala macam ya. Memang ini praktek yang relatif baru ya, dan nggak tahu mungkin dulu pernah ada atau tidak terlacak. Tapi sejak KUHAP baru ini memang praktek yang baru, nah sehingga memang menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran. Nah, tapi pertama saya sampaikan bukannya membela, tetapi memang tidak ada dasar aturan yang melarang. Praktek baru ini dikhawatirkan banyak pihak, bisa jadi iya, tapi kekhawatiran itu kan asumsi. Nah, asumsi itu yang harus kemudian dijawab oleh kejaksaan, bahwa kejaksaan tidak seperti yang dikhawatirkan. Tahapan-tahapannya akan dilakukan dengan cepat, dengan objektif, dan dengan transparan. Jadi menurut saya itu, jadi kekhawatiran itu lebih banyak kepada asumsi dan tidak ada sebenarnya memang dasar normatif yang melarang bahwa pengalihan itu bisa dilakukan. Itu. Prof, ini kalau pengalihan, kalau pelimpahan itu kan berarti sudah P21 ya, Prof ya, ketika diperiksa lengkap gitu. Justru menurut saya yang benar adalah proses pengalihan ini. Ya ini secara prakteknya ya, ya dengan case ini ya, bukan dengan case yang lain ya, karena memang kan ada beberapa celah ya. Kalau dasar putusan MK itu penetapan tersangka kan memang harus kemudian sudah dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, dan proses ini kan dilewatin. Ketika kemudian dialihkan, bisa jadi nanti kejaksaan akan menetapkan tersangka ulang, bisa jadi. Itu kan kemudian bisa dilakukan sehingga menutup ruang yang kemudian dikhawatirkan itu. Jadi ketika kemudian proses dialihkan itu. Kalau status tersangkanya ini kalau misalnya sudah dialihkan berarti kan diawali lagi untuk pemeriksaannya begitu ya, Prof ya. Apakah akan mempengaruhi status tersangka yang sudah sebelumnya dari kepolisian buat, Prof? Justru inilah yang harus kita apresiasi dari penyidik kepolisian ya. Penyidik kepolisian sudah melakukan kuncian lah, bahasanya Mas Yudi Purnomo itu. Jadi sudah melakukan kuncian yang sangat bagus, sehingga nggak mungkin lah nanti kejaksaan kemudian melepas kuncian itu secara diam-diam, apalagi kuncian itu sudah memberikan tanda bahwa ini loh, proses ini sudah kita tetapkan tersangka 2. Justru kemudian yang kita tunggu seharusnya kejaksaan nanti tidak hanya sekedar menetapkan tersangkanya 2, tinggalkan nanti perintah penyidikan dari kejaksaan memakai dasar pasal apa, apakah pasal gratifikasi, apakah pasal pemerasan, ataukah kemudian pasal 2 atau pasal 3. Kalau kemudian menggunakan pasal 2 dan 3, terbuka peluang kan terbuka peluang kan misalnya akan ada tiga case ya, salah satunya adalah soal PLN itu. Bisa jadi adalah PLN-nya nanti harus juga terkena terlebih dahulu, dan juga case-case yang lain, misalnya kalau gratifikasi misalnya, nanti kan juga bisa jadi orangnya yang memberi juga harus kemudian dilacak sumber uangnya seperti apa segala macam, jadi bisa dikembangkan gitu. Jadi 2 ini adalah hal pokok yang sudah dikunci oleh penyidik Kortas Tipikor, dan kita apresiasi itu, sehingga saya yakin 2 ini tidak berubah, justru kemudian kemungkinannya mungkin bisa jadi bertambah. Dan kekhawatiran soal konflik of interest segala macam itu kita juga sudah dapat informasi. Jadi kan sekali lagi ini kekhawatiran ya, kekhawatiran itu menjadi sebuah perhatian yang menjadi alarm lah bagi kejaksaan agar kekhawatiran itu bisa dijawab dengan kinerja yang baik, dan
tadi juga saya tanya bagaimana dengan penyidiknya, apakah penyidiknya nanti seperti yang dikhawatirkan Komisi 3 misalnya tetap pakai subditnya adalah dari gedung bundar dan segala macam. Saya dapat informasi dan tadi juga barangkali Puspenkum sudah menyampaikan bahwa akan ada penyidik khusus dan tadi penyidik khususnya saya dapat informasi adalah penyidik-penyidik yang kebanyakan dari WAS gitu, dari pengawasan gitu. Jadi bukan dari gedung bundar tapi dari pengawasan, termasuk penyidik dan juga nanti penuntut umumnya. Ini kebanyakan dari pengawasan, sehingga kalau konflik of interest kaitannya dengan kalau konflik of interest itu kan secara umum dua ya, yang terkait dengan pekerjaan dan terkait dengan keluarga. Nah, sekaitan dengan pekerjaan, kalau kemudian ini bukan dari gedung bundar tapi dari pengawasan, ini kan relatif tidak terkait. Bisa jadi mungkin dulu pernah gitu, tapi juga pasti akan diseleksi oleh Pak PLT Jampitsus, sehingga akan memilih jaksa-jaksa yang tidak pernah ada mungkin kegiatan atau kerja bersama-sama gitu dengan yang bersangkutan. Nah, itu kan bisa jadi dipilih. Dan saya tadi sekali lagi dapat informasi adalah penyidik dan JPU yang dipilih adalah kebanyakan dari pengawasan. Prof, soal yang Kejagung hentikan pendataan dapur MBG bermasalah itu seperti apa penjelasannya, Prof? Saya juga belum dapat informasi utuh tentang itu. Ya, saya baca edarannya, tapi saya belum dapat informasi yang utuh soal penghentian pendataan MBG itu. Oke, nanti kita ulas juga ya. Saya ke Bang Yudi dulu nih. Bang Yudi, kasus dilimpahkan, penegakan hukum akankah transparan, Bang Yudi? Ya pasti transparan lah, ya kan. Udahlah, nggak mungkin ini main-main gitu kan. Yang ini kan lembaga penegak hukum, atensi dari Presiden, Komisi 3 itu semua partai lah. Artinya politik juga ada di situ gitu. Jadi menurut saya ya kita berikan kepercayaan dulu lah kepada teman-teman kejaksaan untuk kemudian menuntaskan kasus ini. Apalagi kan ini proses limpahnya kan juga dicicil ya. Mulai dari mungkin hari ini bisa jadi proses pelimpahan tersangka yang sudah ditahan, kemudian juga BAP, kemudian sebelum dilimpahkan, saya pikir penyidik-penyidik Polda Metro dan Kotas Tipikor kan juga bukan penyidik kemarin sore ya. Mereka pun juga mengunci misalnya bukan hanya terkait dengan tersangka, barang bukti dan sebagainya, mereka ke FBI gitu ya untuk memastikan ini asli gitu kan, termasuk juga dolar Singapurnya, termasuk juga Bank Indonesia, termasuk juga tadi emas ya. Kalau saya tidak salah, biasanya kalau kita kan ke Pegadaian itu nanti akan keluar reportnya asli atau tidaknya atau diantam lah. Jadi intinya semua formil-formil yang dilimpahkan itu secara teknis itu administrasi penyidikan, mindik gitu ya, itu sudah dipenuhi semua. Jadi ya saya pikir tinggal bola kan di tangan teman-teman kejaksaan ya, seperti kata Prof Puji ya, tidak akan mundur gitu ya, pasti malah akan berkembang, maju. Tapi ya tentu sekarang kan tekanan sekarang ada di kejaksaan ya untuk kemudian memastikan bahwa proses ini itu akan sesuai dengan bukti yang ada ya, kemudian juga tentu masyarakat mengawasi. Namun bagi saya bahwa sebenarnya pilihan ketika melimpahkan kepada teman-teman kejaksaan ini kan merupakan pilihan yang gentleman agreement ya, karena pada malam itu gitu ya, mungkin malam itu bagaimana pilihannya itu begitu banyak ya. Pertama, kepolisian menangani sendiri gitu ya kasus ini, penyidikan seperti KUHP yang biasa ya, coba dituntaskan ya 3 perkara ini dengan 2 tersangka, tapi kemudian ya pasti ada analisisnya. Bisa jadi ya bohong kalau dikatakan tidak ada ya gesekan atau apa ya, terutama Pitsus ya dengan kepolisian gitu ya. Tapi ya misalnya nanti akan bolak-balik perkara, pasti akan dilakukan seperti itu. Istilahnya tidak akan P21 gitu kan. Nah, ini kan tentu akan jadi pertimbangan. Termasuk pertimbangan yang kedua, adanya KPK, dilimpahkan dari penyidikan kepolisian, dilimpahkan ke KPK. Tentu ini juga opsi yang bagus juga gitu ya. Namun kan kemudian opsi ini pada malam itu akhirnya tidak jadi diambil, walaupun ada 2 pejabat KPK yang sempat akan kompers ya, Deputi Penindakan Bang Asep dan
Ibu Eli ya, deputi Korsup gitu ya, akhirnya nggak jadi. Artinya ketika kemudian beralih ke opsi yang terakhir yang sekarang ini dilaksanakan dan sedang berjalan, saya pikir itulah opsi yang terbaik. Pasti semuanya merestui gitu ya, mulai dari mungkin presiden gitu kan, kemudian masing-masing pimpinan lembaga. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu ditakuti gitu kan. Masalah kemudian ada yang mengatakan formil dan sebagainya, ya saya pikir tidak masalah juga kan, pidana itu hukum material. Kalaupun nanti akhirnya ada yang proper ya kan, saya nggak orang yang nggak mau berandai-andai, tapi kalau memang kalaupun menang gitu kan, penetapan saya nggak sah ya kan, tinggal tersangkakan lagi gitu kan. Mudah saja, karena yang menang adalah formilnya, bukan materialnya, adalah perbuatannya yang dikejar dalam hukum pidana. Material pidana itu kan materialnya, perbuatannya, apa yang dilakukan oleh dia. Jadi bagi saya ya saya sebenarnya orang yang selalu mengatakan bahwa jangan mengajari koruptor untuk membela diri gitu kan, karena mereka sudah mempunyai bisa menyewa penasihat hukum gitu kan, bisa kemudian juga paham dan sebagainya, bisa membela diri lah gitu kan. Seperti itu yang kita lakukan sekarang adalah mendukung supaya ya pemberantasan korupsi ini ya itu benar-benar ditegakkan. Walaupun memang tentu ada keraguan, nggak masalah, dikatakan jeruk makan jeruk juga tidak masalah. Toh juga sebenarnya kalau kepolisian yang menangani, nanti penuntutannya juga di kejaksaan gitu kan, bukan ada yang lain. Ke KPK pun penuntutnya adalah jaksa. Ya kan. Apa yang nggak konflik of interest? Kalau dicari misalnya pernah berhubungan dengan Pak Febri misalnya, ya pasti kalau dihubung-hubungkan ada aja gitu kan. Tapi saya pikir teman-teman di kejaksaan ya kan, para pimpinan kejaksaan saat ini gitu ya tentu kan orang-orang yang kita tahu bijaksana lah, pasti nggak akan mau istilahnya terjerbat dalam lubang yang sama. Ini pasti ya yakin akan dituntaskan. Seperti itu Mas. Bang Yudi, tadi ada koper tuh Bang, tulisannya Mindik LP01 LP02, itu tuh apa Bang? Apakah artinya itu memang adalah barang-barang yang kemarin disita kemudian diserahkan ke kejaksaan? Ya kalau lihat ada tulisan BAP dan sebagainya, administrasi penyidikan, saya pikir itu, dan memang kan kalau kita lihat koper ya, memang nggak begitu banyak. Kalau pengalaman saya, kalau baru seminggu itu administrasi penyidikan itu nggak banyak. Kecuali kalau udah 4 bulan, itu saya ingat IKTP itu sampai berapa meter gitu kan. Nah kalau ini mungkin satu koper nggak banyak ya, BAP-nya nggak banyak. Ya kan, administrasi penyidikan, ada mungkin penahanan, kemudian administrasi penggeledahan, itu kan paling hanya 1 atau 2 lembar seperti itu. Jadi saya pikir itu formil yang memang harus diserahkan. Dan sekarang dan biasanya ya ketika ada penyerahan berkas-berkas ini, ya tentu biasanya nanti instansi, pengalaman saya, instansi yang baru untuk menangani itu ya itu pasti akan mengeluarkan administrasi penyidikan yang baru sesuai dengan format ataupun prosedur yang ada di instansi tersebut. Jadi menurut saya ya memang sekarang menarik juga ya, bahwa perdebatan itu kok malah jadi ke formil gitu kan, seolah-olah sekarang orang lupa ini pidana ya kan, material. Saya bingung juga gitu kan loh. Oh ditakut-takutin nanti kalah ini akan lolos gitu kan. Wah ini gimana gitu kan, buktinya udah kuat gitu kan, tapi kemudian dikatakan nanti akan lolos. Maksudnya tapi nggak diajarin juga masyarakat, dicerdaskan bahwa walaupun lolos menang dalam rapat itu bisa disangkakan lagi. Itu putus. Itu putus di situ bahwa ini nanti dia seolah-olah ini akan lolos, akan bebas, wah, kemudian akan kembali ke posisinya loh. Saya pikir itu kan kita harus memberi penjelasan, boleh berpendapat, tapi penjelasan juga penting juga. Begitu Mas. Soalnya ya Jampitsus sebelumnya kan di kejaksaan, kemudian sekarang diserahkannya ke kejaksaan. Mungkin itu Bang Yudi, akhirnya publik membuat pemikiran seperti itu khawatirnya Bang Yudi. Ya nggak masalah, bagi saya kan kekhawatiran juga penting gitu kan, kritisi juga penting, kayak seperti saya dan Prof Puji gitu kan, ya kita juga tentu akan mengkritisi hari ke hari malah gitu kan, bahkan KPK juga melakukan supervisi seperti itu. Baik, Prof Puji, berarti sangat disadari ya Prof Puji ya untuk kejaksaan bahwa memang masyarakat melihatnya begitu, kekhawatirannya sangat disadari, dimaklumi oleh kejaksaan tentang ketika ini dialihkan ya, pengalihan ya. Ini artinya kejaksaan sangat berhati-hati, begitu ya Prof Puji ya? Ya. Indo hari ini bahas case ini sudah berapa kali? Oke. Ya, artinya begitu banyak perhatian dari masyarakat ya tentang kasus ini kan. Bahkan kan KPK juga bisa melakukan supervisi, DPR juga membentuk panja,
di Komisi Kejaksaan juga kita bentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan case ini. Nah, sehingga dan masyarakat kan dari hari ke hari juga bahas saat ini mas case ini, jadi hype banget lah case ini. Kalau kemudian kejaksaan tidak serius menangani kasus ini, main-main, apalagi ada konflik of interest, main mata segala macam, tentu pertaruhannya bukan hanya sekedar jaksa yang menangani perkara, tetapi juga institusi kejaksaan yang selama periode kepemimpinan Pak Burhanuddin itu meskipun tidak lepas dari kinerja dari Pak Febri ya, tetapi kan prestasinya juga cukup luar biasa, Kejaksaan Agung secara institusi. Nah, kalau kemudian sekarang ini jatuh, nah kan harus bangkit lagi. Cara membangkitkan ya bagaimana ya, dengan kerja yang benar, dengan kerja yang objektif, transparan dan cepat begitu. Itu. Setuju Prof Puji, prestasi kejaksaan juga luar biasa dengan yang dicatatkan kemarin. Tapi pertanyaan publik begini Prof, apabila kepolisian tidak bergerak dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan ada 74 kg emas, ada ratusan miliar uang di rumah pribadi di Sentul dan lain sebagainya, apakah ini juga sebenarnya sudah terlacak oleh kejaksaan atau karena polisi yang menyelidikinya Prof? Yang punya kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi kan bukan hanya kejaksaan. Jadi KPK juga punya kewenangan, kepolisian juga punya kewenangan. Nah, saat ini yang menemukan pertama adalah Kortas Tipikor, Mabes Polri bersama PMJ. Nah, ini yang kemudian sinergi itulah yang kemudian ditunggu, dialihkan atau tidak tadi juga sebut Mas Yudi. Nanti toh juga nanti penuntutan juga akan dilakukan oleh kejaksaan, sehingga ketika ini dialihkan sebenarnya menjawab proses yang kemudian bisa cepat gitu, tidak kemudian ya di Pidum itu kan kadang-kala juga bolak-balik perkara banyak ya. Karena penyidiknya adalah kepolisian, terus kemudian penuntut umumnya jaksa, kadang-kala bolak-balik perkara itu lama sekali, sehingga justru kemudian menghambat proses yang seharusnya sederhana dan cepat. Nah, ini dengan pengalihan itu salah satunya ya, meskipun kita bisa memiliki kekhawatiran sebagaimana yang kita khawatirkan, tetapi setidaknya ini menjawab prosesnya bisa lebih cepat, lebih sederhana sebagaimana tuntutan dalam KUHP itu, karena penyidik dan yang nanti menuntut itu adalah satu institusi, meskipun awalnya adalah ini di teman-teman kepolisian, dan alhamdulillahnya kepolisian kan dia juga sudah melakukan kuncian itu loh. Ini saya alihkan, tetapi sudah ditentukan tersangka lah. Ini jadi pintu masuk bagi penyidik-penyidik yang dan juga penuntut umum nanti yang menangani perkara yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung. Baik, Prof Puji, ini kan Pak Febrinya belum diperiksa ya, Prof Puji, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada rencana, apakah sudah ditanyakan juga ke pihak kejaksaan untuk memeriksa Pak Febri? Karena banyak yang bertanya, benarkah dia masih di Indonesia, katanya umroh dan sebagainya, meskipun sempat dibantah hal tersebut ya. Ini bagaimana posisinya, Pak? Kalau saya dapat informasi terakhir, kalau pasti saya juga tidak tahu ya, tapi saya dapat informasi terakhir dari Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan masih di Indonesia dan bersangkutan bahkan masih ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan saya tanya apakah nanti kooperatif, yang bersangkutan kooperatif, nanti dipanggil kapanpun akan bersedia datang. Tinggal kita tunggu saja bahwa yang bersangkutan akan secepatnya dipanggil kapan dan proses berikutnya seperti apa. Berarti di Indonesia ya, Prof Puji ya? Ya, informasi yang kita terima begitu. Baik, kita simak dulu informasi berikutnya, Prof Puji dan Bang Yudi. Sebelum kita lanjutkan dialog kita ini tentang pernyataan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansah dapat mempercepat proses penegakan hukum. Kita simak dulu. Seperti kita ketahui, dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri
dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Bang Yudi. Tadi sangat setuju dengan yang disampaikan Bang Yudi ya. Ini nanti akan ada pembuktiannya seperti apa di persidangan. Tapi begini Bang Yudi, apakah salah Bang Yudi ketika publik nyambung-nyambungin nih Bang Yudi? Kasus ini kan muncul karena Jenderal Polisi LMI jadi tersangka kasus dugaan korupsi BGN Bang ya. Lalu polisi menetapkan tersangka ke ex-Jampitsus Febri Adriansyah begitu Bang. Nah ini nyambung-nyambungin aja apa gimana Bang? Nah, ya menurut saya tidak jadi masalah ketika publik ya melakukan analisisnya ya, misalnya cocok logi ataupun kemudian berusaha untuk menyambungkan gitu ya, mengkaitkan ya kan, ya ada tautannya, ini istilahnya perang bintang, perang matahari, perang bulan gitu kan, ini kemudian balas dendam atau apa itu terserah lah. Saya pikir ini kebebasan demokrasi di kita. Namun bagi saya ya tentu sebagai penegak hukum ya apapun yang terjadi semuanya itu harus ada kaitannya dengan pembuktian. Tidak boleh ada rekayasa ya, tidak boleh ada kriminalisasi seperti itu. Jadi bagi saya ini benar-benar harus berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa ada perbuatannya. Selalu saya katakan pidana itu kan material gitu kan, ada perbuatannya seperti itu, bukan mengada-ngada. Dan saya pikir salah satu yang bagus dari Kotas Tipikor adalah karena yang dilawan adalah prominent people gitu ya, yang menjadi tersangkanya saat ini, maka tidak mudah untuk kemudian melakukan pembuktian ya, ketika misalnya hanya berdasarkan keterangan saksi, ketika hanya berdasarkan kepada bukti dan sebagainya. Itulah sebabnya saya pikir strategi teman-teman penyidik Kotas Tipikor yang kebanyakan adalah orang-orang ex KPK ya, senior-senior di KPK yang masuk ke situ, itu mereka langsung melakukan penggeledahan untuk menemukan ada bukti uang. Nah, bukti uang ini ya, ini sangat penting karena kasus korupsi adalah kejahatan ekonomi. Kalau kejahatan ekonomi, ketika misalnya tidak ada aliran uang, tidak ditemukan dengan uang, ini seperti yang terjadi selama ini di persidangan ya kan, orang mengatakan tidak menerima aliran dana, padahal unsur dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara kan tidak harus memperkaya diri sendiri, tapi bisa orang lain, bisa suatu korporasi. Makanya ini suatu strategi yang bagus ya, uangnya ada, dan ini bukan 1M, 2M, 3M, 5M, tapi setengah triliun lebih, dan emasnya bukan sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tapi sampai 74 kilo. Artinya bagi saya ya, pandangan-pandangan publik ini ya tadi harus ya dibuktikan dengan, kalau tak sekarang ini kan teman-teman kejaksaan kinerja, kalau kemarin teman-teman kepolisian bahwa ini ada buktinya ya, ini bukan seperti yang dicocok logikan gitu kan, tapi ini memang ada buktinya dan berhasil dibuktikan, bahkan ditetapkan sebagai tersangka ya. Artinya bagi saya saat ini ya tugas polisi kan sudah selesai ya kan, paling hanya tinggal sedikit lagi yang mereka lakukan, terutama ini tadi saya katakan pelimpahan yang barang buktinya. Karena pelimpahan barang bukti ini benar-benar harus diyakinkan bahwa itu semua, walaupun saya yakin ya nggak mungkin itu ditaruh di brankas, nggak mungkin diumpetin, kalau itu misalnya palsu atau KW atau apa ya, pasti asli ya, tapi perlu ada pihak ketiga. Jadi mungkin kita berharap secepatnya ya barang bukti ini juga diserahkan kepada teman-teman kejaksaan, baik uang rupiah, uang dolar Amerika, uang dolar Australia, emas gitu ya. Tapi tadi untuk membuktikan otentisinya dan sebagainya, karena nih uangnya begitu banyak kan, jangan sampai juga nanti dalam pelimpahan barang bukti ini tiba-tiba nanti ada yang hilang lah, ada yang berkurang lah, atau ternyata palsu lah, kan jadi rame lagi. Jadi saya pikir semua teman-teman sudah profesional betul dalam bekerja, benar-benar prinsip-prinsip kehati-hatian juga dikedepankan gitu kan, jangan sampai ada celah. Seperti yang saya katakan, bahwa kalau ada tersangka mau proper ya, ada celah pun ya nggak ada
ada celah aja mereka praper, apalagi nggak ada celah pun mereka praper juga gitu kan, mencari-cari celah. Orang hukum itu pasti ada celahnya. Nah sekarang tinggal tadi saya katakan bahwa tentu firm dulu nih terkait dengan pembuktian dan keyakinan alat bukti untuk memperkuat unsur-unsur yang ada di pasal-pasal yang akan dikenakan di 3 pasal, di 3 korupsi tersebut ya, dugaannya ya, mulai dari supply batu bara, kemudian Krakatau Steel, dan kemudian juga terkait dengan Asabri, seperti itu Mas. Tadi juga disebutkan pihak kepolisian mengundang FBI dan Secret Service Amerika Serikat, itu juga biasa tuh Bang Yudi? Biasa, saya juga waktu perkara IKTP kita meminta bantuan FBI ya, waktu itu untuk melacak aset, kerjasama dengan, karena kan kita juga tim waktu itu kan juga ke Amerika juga gitu kan, untuk menyelamatkan aset-aset Indonesia yang ada di sana hasil korupsi IKTP. Nah sekarang karena di Kedutaan Besar Amerika itu memang ada petugas FBI ya dari Amerika, dan mereka welcome kok kalau membantu Indonesia, makanya kan cepet ya, nggak perlu ada surat menyurat yang langsung ini hari ini aja udah jadi gitu kan, nggak perlu nunggu minggu depan, 2 minggu lagi dan sudah datang. Artinya tadi saya katakan kerjasama antar internasional ya sudah dilakukan selama ini. Bahkan kalau mau jujur ya itu kan kemarin Kotas Tipikor ya Bang Toto itu kan SKPK menyerahkan pada Pak Rudi Margono SKPK juga gitu kan. Itu sudah sering lah dulu kita menangani perkara bareng gitu kan, dan nggak mungkin juga kalau kita akan mengkhianati satu sama lain gitu kan, nggak mungkin lah. Persahabatan kan juga ada juga di situ gitu. Jadi ada unsur-unsur seperti itulah yang menurut saya ya kita akan lebih objektif untuk kemudian menyerahkan ini kepada teman-teman kejaksaan dan kemudian berharap kasus ini akan tuntas. Begitu Mas Yudi. Prof Puji, satu lagi ya Prof Puji. Tadi ex Jampitsus Febri Ardiansyah, kita lihat ada beberapa hari yang lalu, ada tayangan juga kami hadirkan di insert kami begitu, sempat menyampaikan pernyataannya setelah penggeledahan barang bukti di kafe, kemudian di rumah mewah begitu. Ada pernyataan beliau yang ditanya wartawan soal kepemilikan emas, kemudian kepemilikan uang, dan kepemilikan rumah. Seperti yang disampaikan Pak Febri Ardiansyah adalah rumah itu ada yang punya, uang itu ada yang punya, emas itu ada yang punya, bisa ditanya, orangnya bisa ditanya. Nah, ini apakah bisa dijawab nanti Prof Puji sehingga publik bisa tahu ini punya siapa nih, Prof? Ya, kan pasti ada adversarialnya ya. Jadi kalau Pak Febri mengatakan demikian, sementara penyidik menyatakan yang reverse, yang kebalikannya. Nah, kan demikian. Tinggal nanti kan proses pembuktiannya panjang. Nah, sambil menunggu putusan finalnya yang menyatakan ini punya siapa, itu kan tetap pengadilan nanti. Nah, tinggal sekarang keyakinan dari penyidik dan juga nanti baik itu penyidik di Kotas Tipikor yang kemudian dilanjutkan oleh penyidik Kejaksaan Agung, itu harus meyakini bahwa uang-uang yang ditemukan itu harus terkait dengan kasus yang saat ini lagi disidik gitu. Sehingga terkait itu ada 2 macam ya. Terkait itu tentu dicari siapa pemiliknya, itu yang pertama, apakah pemiliknya itu si A, si B, si C. Nah itu yang kemudian yang dicari. Dan yang kedua adalah apakah uang sebanyak itu semuanya terkait dengan 3 tindak pidana yang kemudian sekarang sedang disidik, atau kemudian justru uang itu bisa jadi terkait dengan yang lainnya yang bisa kemudian justru bisa dikembangkan. Nah itu 2 hal itu menurut saya penting, dan kita tunggu penyidik Kejaksaan Agung untuk kemudian memberikan argumentasi, dan argumentasi ini selama kemudian belum diputus di pengadilan kan tetap menjadi kewenangan untuk menyita, itu ada di kewenangan di penyidik. Dan nanti juga di penuntut umum. Gitu. Saya jadi ingat lagi pernyataan Pak Febri Ardiansyah, Prof Puji. Jadi beliau kan bilang bahwa rumah di Sentul itu rumah pribadi Jampitsus sudah lama. Itu rumah pribadi apa rumah dinas Jampitsus sih, Prof Puji? Nah saya nggak tahu. Kalau rumah dinas tempatnya tidak di Sentul. Rumah dinas itu tempatnya kalau setahu saya ada di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus ya? Oke, baik. Karena setelah menjawab itu beliau sampaikan juga mengakui ada foto keluarga di situ begitu. Baik, tapi yang jelas seperti yang Prof Puji sampaikan tadi, kita menunggu selengkapnya dari apa. Kita berikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk mengelola ini karena prosesnya sudah berjalan. Terima kasih banyak Prof Puji, Bang Yudi. Izin nanti boleh kita undang dialog lagi ya, Prof ya, Bang Yudi. Ya, Mas Yudi juga terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.